Kemudian kasus masalah poligami. Kenapa dalam poligami, di dalam Islam ada poligami? Menzalimi hak wanita. Subhanallah, ini orang ngomong tidak pakai ilmu. Ya, Islam bukan datang teman-teman sekalian menerapkan poligami. Bukan. Islam mengatur poligami. Poligami sudah ada sebelumnya. Apa Anda sudah tahu dalam riwayat sahih disebutkan Nabi Sulaiman punya ratusan orang istri? Ya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri? Sarah dan juga Hajar. Dan banyak kisah-kisah para nabi-nabi, ya, Bani Israel, mereka berpoligami, dan itu biasa, poligami. Cuma Islam datang mengatur syariat itu. Apakah Anda sudah tahu orang-orang Quraisy di Mekah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka boleh punya istri sampai banyak? Anda pernah dengar nggak riwayat yang ada seseorang yang pada saat dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 orang istri. 10 orang istri. Itu biasa bagi mereka. Ya kan? Jadi sebelum Islam sudah ada itu. Kata Nabi SAW, pilihlah 4 diantaranya, sisanya tinggalkan. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi Islam datang mengatur, menatahnya. Jumlahnya ditata, dibatasi 4, dan kemudian juga diatur hukum-hukumnya. Bagaimana si suami ini akan dituntut oleh Allah SWT kalau dia tidak adil. Ya kan? Terutama dari sisi nafkah, pemberian nafkah. Berapa dia berikan istri pertama, dia akan berikan istri kedua, dia akan berikan istri ketiga, dia akan berikan istri keempat. Salah satu guru kami, Dr. Saleh Suhaimi Hafizahullah, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi dan sampai sekarang masih hidup, Masya Allah. Allah berikan kesehatan, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau pernah diundang tur dakwah di Eropa, masuk di salah satu toko parfum di Perancis. Kemudian dia beli parfum, dia cium baunya, dia cocok. Beliau sebenarnya buta, tidak melihat, tapi beliau bisa mencium, subhanallah. Ciumannya Allah berikan bagus, maka beliau suka. Lalu beliau bilang sama orang yang ngantar, terjemahkan dalam bahasa Perancis, saya mau parfum ini tapi sama 4-4-nya. Semua sama gitu. Maka pemilik toko penasaran nanya, kenapa ini? Orang ini mau beli 4 yang sama gitu. Kata muridnya Syekh ini yang temani, bilang, ini guru saya ini punya 4 orang istri. Dia kaget yang pemilik toko itu, orang non-muslim. Kok punya 4 istri? Zalim sama perempuan kalau gitu. Ini kenapa bisa seperti itu? Gitu kan. Maka Syekhnya jawab gitu. Dia bilang, saya dalam Islam dibolehkan berpoligami. Dan saya harus melakukan hal yang adil. Seperti Anda lihat, saya harus beli parfum ini sama. Walaupun sebenarnya tidak harus sama mereknya, tapi beliau beristihad untuk mengambil sama. Yang penting nilainya sama. Boleh beda aroma, tapi nilainya sama gitu kan. Tapi beliau mengambil 4 sama. Lalu beliau mengatakan, kami dibatasi dengan ini dan kami tidak boleh bergaul bebas. Sementara kalian boleh menikah dengan 1 orang, laki-laki atau perempuan, boleh berjadi istri atau jadi suami, tapi kalian bebas punya pasangan di luar sana berapapun. Ya. Bahkan tidak sedikit di antara para ilmuwan di barat, saya baca sendiri banyak data-data mereka kaget pada saat mengetes DNA anak mereka, ternyata itu bukan anak mereka. Karena selingkuhan yang sering terjadi dari pasangan-pasangan hidup mereka. Dan dalam Islam dilarang semua itu. Ya. Jadi memang Islam datang mengatur poligami itu. Bukan menerapkan, sudah ada dari sebelumnya gitu. Jadi jangan Islam yang disorotin, padahal sebenarnya Islam datang mengata dengan rapi. Kan begitu. Jadi syubhat-syubhat ini semua tidak berasas. Kita harusnya kembali kepada agama kita. Allah alam. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kami mengajak seluruh muslim untuk kembali kepada tugas asasnya, menata rumah itu, ya, mendidik anak, melayani suami. Ini tugas asas Anda. Dengan ini Anda lakukan, Anda sudah bisa masuk surga. Kan sudah sering kita ulangi hadis Nabi SAW. Istri manapun atau wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya dan melayani dan mentaati suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Gitu kan. Kalau dia punya anak, anaknya akan berbakti dengan dia dan dia juga akan mendapatkan panen pahala dari anak-anaknya, karena kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan adalah amal soleh buat kalian, dan termasuk anak kalian adalah amal soleh buat kalian, maksudnya pendapatan kalian. Jadi sangat jelas kok sebenarnya, gitu kan. Allahu a'lam.